Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Kakak, Adik, serta semuanya yang sedang mendengarkan. Perkenalkan, saya Christopher Sanjaya dari Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Dan siniar ini adalah bagian dari mata kuliah Profesi Pendidik dan Kependidikan yang diampu oleh Ibu Evita Soraya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu bahasan yang cukup menarik, yaitu tantangan pendidik di abad ke-21. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kita mulai. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih peranan pendidik di lingkungan pendidikan? Nah, pendidik mempunyai peranan dan kedudukan kunci dalam keseluruhan proses pendidikan, terutama dalam pendidikan formal. Bahkan dalam keseluruhan pembangunan masyarakat pada umumnya, pendidik memiliki peranan kunci. Nah, guru yang dianggap baik ialah mereka yang berhasil dalam memerankan peranan-peranan tersebut dengan sebaik-baiknya, yang artinya ia dapat menunjukkan suatu pola tingkah laku yang sesuai dengan jabatannya dan dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat. Oke, kita udah tahu nih peranan pendidik, tapi dalam penerapannya pasti ada dong tantangannya tersendiri. Nah, pada abad 21 ini, sumber belajar apapun menjadi sangat mudah dan dapat diakses dalam hitungan menit, bahkan detik dari internet. Nah, kondisi tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi guru untuk mengubah mindset dari pembelajaran dan penyampaian informasi atau ilmu menjadi pembelajaran untuk mengolah informasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk belajar memecahkan masalah atau problem solving base. Nah, Muklas Samani pada tahun 2016 berpendapat bahwa pola pembelajaran yang terfokus pada memberikan dan menjelaskan informasi sudah tidak relevan lagi. Nah, tugas mengajarkan kognitif level 1 atau pengetahuan dan daya ingat dan bahkan level 2 atau komprehensif dan pemahaman dari taksonomi Bloom sudah diambil alih oleh internet. Nah, itulah bagian dari tantangan yang juga menjadi peluang bagi guru-guru di abad 21 ini yang menuntut guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja tidak bisa dipukul rata untuk semua sekolah, karena terdapat disparitas kondisi di berbagai daerahnya. Nah, kuncinya adalah mewujudkan pendidikan yang kaya akan pengamatan, pemahaman, dan penerapan. Dengan demikian, dalam kondisi apapun, seorang guru harus tetap memiliki kompetensi dan kreativitas dalam mencari langkah-langkah inovatif. Nah, dengan atau tanpa adanya teknologi masa kini, ada berbagai kondisi yang dirasa kurang tepat nih, namun terjadi di sekolah, yang merupakan tantangan bagi guru untuk mengubahnya. Yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Dave Meyer dalam bukunya The Accelerated Learning. Nah, yang pertama itu seharusnya murid dapat bekerja sama dibandingkan bersaing. Kemudian, seharusnya pembelajaran bisa lebih luas dan tidak kaku. Kemudian, seharusnya suasana belajar itu dapat dibuat lebih gembira, bukannya serius dan muram. Kemudian, seharusnya murid itu boleh menggunakan cara apapun, bukan hanya terpaku pada satu jalan. Kemudian, seharusnya sekolah dan guru itu lebih mementingkan tujuan daripada sarana dan prasarana. Lalu seharusnya guru itu lebih menggunakan teori manusiawi bukan behavioristis. Kemudian guru itu seharusnya mengasuh daripada mengendalikan. Kemudian guru itu harusnya lebih mementingkan aktivitas daripada materi pembelajaran. Lalu guru seharusnya melatih mental, emosional, dan fisik, bukan hanya mental ataupun kognitif. Dan yang terakhir, seharusnya pembelajaran itu berdasarkan pada hasil dan proses, bukan berdasarkan pada waktu. Nah, kemudian menurut Rostia pada tahun 1989, seorang pendidik yang ideal itu adalah pendidik yang menguasai kompetensinya. Nah, terus gimana sih strategi supaya kita bisa menjadi pendidik yang profesional? Nah, salah satu caranya yaitu dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Nah, jadi seorang guru pun tidak terlepas dari pelatihan dan pembelajaran kembali. Nah, dengan adanya pelatihan ini, seorang guru dapat mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi untuk dibagikan kepada peserta didiknya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang guru, ia harus membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah lainnya. Ini juga berkaitan dengan pelatihan di atas, yaitu untuk memperluas wawasan yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, ia sebaiknya berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sifat dan karakter peserta didik serta bagaimana cara menghadapinya. Nah, penelitian ini biasanya disebut juga dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, kemudian ia juga sebaiknya berpartisipasi dalam organisasi atau komunitas profesional untuk berbagi kisah dan strategi bagaimana cara menghadapi para peserta didik dan bagaimana cara menyampaikan materi kepada peserta didik yang sesuai dengan eranya.
Kemudian yang terakhir, ia juga sebaiknya bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan seorang peserta didik di lingkup satu sekolah. Oke, mungkin itu dia beberapa peranan pendidik di lingkungannya serta tantangan pendidik di abad ke-21 ini, serta strategi untuk menjadi pendidik yang profesional. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga dari apa yang saya bahas tadi bisa menjadi manfaat bagi para pendengar. Saya mohon maaf atas kesalahan kata dan ucapan yang tidak berkenan di hati para pendengar. Saya pamit undur diri dan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.